Ar-Razi menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa makanan yang tidak halal dan tidak baik adalah binatang-binatang yang di dalamnya mengandung kotoran. Ada 10 binatang yang bersifat khabith. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna fil Qur'an. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Islam dan ihsan, yang ketiganya tidak mungkin berdiri sendiri. Ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang utuh, terintegrasi. Jika ada Islam, pastilah di situ ada iman di dalam diri kita. Keduanya memunculkan ihsan, satu kebaikan. Orang yang baik adalah orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah. Keintegralan tersebut adalah karunia terbesar dalam hidup ini yang tidak semua umat manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur alhamdulillah kita terpilih menjadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Terbukti kita mampu dan mau menjalankan satu peribadahan wajib, yaitu sholat maghrib berjamaah. Insya Allah nanti dilanjutkan sholat isya, yang di tengah-tengahnya ada satu silaturahim, tholabul ilmi, yang tidak mengesampingkan karunia berupa sehat dan sempat, yang apabila ditilik dari ukuran materi ini tiada berharga, tiada terkira harganya. Sekali lagi syukur hanya kepada Allah, dan semoga Allah menambah kenikmatan-kenikmatan dengan rasa syukur kita. Jamaah yang saya hormati, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sudah sampai pada Quran surat An-Nahl ayat yang ke-114. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan
syukurilah nikmat Allah jika hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kamu menyembah. Pada ayat ini dilanjutkan dengan satu penafsiran oleh Muhammad As-Saduqi dalam tafsir Al-Furqan fi tafsir Al-Quran bil Quran menyebutkan ayat tersebut sebagai perintah bagi manusia untuk memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi, yaitu yang baik, yang dirizkikan, yang halal dan yang baik. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Bapak-bapak yang saya hormati, dari sebuah penafsiran oleh Ayahanda As-Saduqi ini terbukti bahwa sejak awal Maret 2020 ada satu kasus yang menggemparkan dunia yang usianya kini sudah 10 bulan, yaitu virus novel COVID-19 atau yang sering terdengar dengan adanya corona. Pada kasus penyakit yang timbul dari virus corona ini, jika kita timbang dengan penjelasan para mufasir atas ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada Quran surat An-Nahl ayat yang ke-116, mungkin saja disebabkan adanya manusia yang serakah, yang mengonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik, atau memakan makanan halal akan tetapi tidak baik. Seperti yang contohkan kemarin pada minggu yang lalu, makanan yang halal akan tetapi tidak baik, nasi yang telah basi, roti yang telah jamur, sayuran yang telah beberapa kali diangeti, dan lain sebagainya. Atau makanan-makanan yang halal tetapi apabila dikonsumsi mengganggu kesehatan kita. Ya. Misalnya emping pada orang-orang yang mengidap asam urat, daging merah beserta lemak-lemak yang menempel yang tidak baik untuk penyakit jantung dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah datangkan virus atau bakteri yang dapat menyerang kesehatan manusia. Ini Pak, saya contohkan beberapa dari hal-hal yang sering kita konsumsi halal, misalnya kol atau kobis. Ini banyak mengandung bakteri E. coli kalau dikonsumsi secara berlebihan, yang mengakibatkan perut kita tidak tahan. Bangkai di beberapa daerah yang pernah saya terangkan, ini beberapa orang setelah makan bangkai dari hewan ternak mereka yang mati, ini mengakibatkan
beberapa di antara yang mengkonsumsi itu meninggal atau tewas. Nah sekarang yang mengakibatkan pada satu kasus yang usianya sudah 10 bulan ini, yaitu novel COVID-19 atau virus corona, ini dari Wuhan atau sering terdengar di telinga kita Wuhan, Cina. Ini disebabkan adanya sekelompok orang yang mengkonsumsi kelelawar. Kita lihat contohnya, Bapak. Kelelawar itu dibuat sup atau sop kelelawar yang di Wuhan Cina atau di Wuhan itu dijual secara umum di pasar-pasar yang tempat atau kala itu menjadi sumber dari malapetaka dunia. Lah, ada larangan-larangan mengkonsumsi kelelawar di beberapa mazhab. Tapi sebelum kita bicarakan itu, Bapak, akan saya berikan contoh dari sebuah foto atau gambar atau image dari sop kelelawar. Inilah, kalau mau mencoba, ini saya telusuri di Google. Nah, inilah yang ada garpunya, ini ada kelelawar, Pak. Ini moncongnya ini. Ya, isinya ya seperti ini. Ini moncongnya sampai tidak. Ini bukan gambar repro, ya. Tapi ini asli. Insya Allah ada pakar ya fotografi. Ya. Ini saya tidak akan buang, ini saya ambil dari sumber yang nyata. Jadi tidak ada repro, tidak ada permainan gambar di situ. Ini adalah moncong dari kelelawar. Suwiwinya masih utuh karena bulu-bulunya lembut sekali. Sampai di bulu-bulu kepala ini lembut sekali. Sehingga dikonsumsi oleh manusia. Dan dulu sering saya membaca bahwa kelelawar itu konon, kata dari sumber yang tidak perlu disebutkan, itu untuk mengobati penyakit gula. Apa betul? Wallahu a'lam bishawab. Ini gula ini. Ini ada cecak juga itu, tapi bukan gambar ini. Ya, cecaknya itu nyicipi sop. Ya, cedul itu suwiwine wis dirasake. Nah, lanjut Bapak. Ada sebuah pertanyaan dari kelelawar yang dikonsumsi oleh beberapa manusia. Halal atau haramkah kelelawar itu? Ini jawabnya adalah ulama 4 mazhab berbeda pendapat soal keharaman memakan kelelawar. Ini dikutip dari laman PIS KTB atau PISS KTB ini. Ini kajian-kajian makanan halal dan haram. Ulama Hanafiyah ini memperbolehkan
memakan kelelawar. Sementara ulama Malikiyah menyatakan makruh hukumnya. Tetapi 2 di antara 4 tersebut, yaitu ulama Hambali, mazhab Hambali dan Syafi'iyah, ini menyatakan haram. Menyatakan haram. Kutipan dari laman tersebut mengatakan bahwa pendapat yang tepat dalam masalah ini, masalah kelelawar, haram dimakan karena binatang tersebut ada larangan untuk dibunuh. Semua hewan yang ada larangan untuk dibunuh ini haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amru, ia berkata, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Maka katak juga haram untuk dikonsumsi, dari kodok hijau sampai kodok bangkong. Itu. Terus jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nanti saya minta pada beliau Ustadz Yusuf untuk menerangkan ini. Ini cara-caranya dokter itu penanganannya sendiri-sendiri. Ya, soal tafsir nanti Ustadz Lukman bisa ditanyakan. Kembali kepada kelelawar ini, apabila ditilik dari bentuk fisiknya, ini juga terdapat beberapa hal, yaitu moncongnya ini, Pak. Apakah kelelawar ini termasuk binatang buas atau tidak? Tapi kalau ditilik dari jenis makanannya, yang kelelawar itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada kelelawar, ada kalong, ada kampret, gitu ya. Ini semuanya seneng memakan buah-buahan yang sudah ranum. Kalau di daerah saya namanya codot. Sehingga sewaktu saya kecil ada buah itu yang ndorone. Dulu kalau orang punya pelem gede-gede itu namanya ndoro. Ndorone itu mesti bengok-bengok. Kalah dhisik karo codot ngono. Berarti aku sing dicodot-codot kayak gitu. Gitu sing nyolong aku. Dulu ndak tahu codot itu apa. Ternyata ya codot itu apa? Binatang yang suka tanda kutip mencuri di malam hari, karena keluarnya malam hari. Di saat yang punya buah itu tidur, sehingga kalau orang yang sering berkeliaran di malam hari ini juga
diarani kampret gitu. Kita lanjut Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati. Itu contoh-contoh dari apa? Dari hal-hal yang sifatnya nyata, fakta bahwa ada beberapa atau sekelompok manusia ini mengkonsumsi kelelawar. Yang lanjutannya dari penjelasan dari ayat tersebut atau dari ayahanda As-Saduqi, penjelasan para mufassir Al-Quran atas ayat tersebut, Quran surat An-Nahl, cukup terang bahwa memakan makanan yang halal dan baik adalah perintah agama. Saya katakan adalah etika Islam. Etika Islam itu menganjurkan, etika itu peraturan, menganjurkan kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Halal secara zatnya maupun bagaimana cara memperolehnya. Yang bukan saja akan memberi dampak kepada kebaikan agamanya, akan tetapi juga kebaikan kesehatannya. Kalau kita taat tidak makan, kalau kita taat tidak makan makanan yang haram, lagi tidak baik, maka dengan sendirinya kita sudah mentaati Islam. Selain itu, dengan tidak memasukkan benda-benda haram dalam perut kita, maka kita sudah menjaga kesehatan kita. Bahkan saya ulang lagi, ketika panjenengan bisa menghentikan suatu makanan yang tidak baik untuk kesehatan panjenengan, ini sudah bagus. Sudah bagus. Makanan itu halal, makanan itu baik. Tapi untuk kesehatan kita tidak baik. Jangan. Itu. Jangan. Dengan panjenengan atau kita semua bisa ngerem makanan-makanan tersebut, maka kita tidak dalam tanda kutip bunuh diri. Tenan itu. Dalam tanda kutip bunuh diri. Ketika seseorang itu berpenyakit jantung, seperti saya ini Pak, saya harus sudah ring 2 kali di usia saya yang 53. Tapi saya tidak pernah, saya tidak mau, saya takut gitu Pak. Saya akan menjaga makanan-makanan yang dilarang untuk dikonsumsi sebagai seorang yang berpotensi lemah jantung atau bengkak jantung atau jantung koroner, begitu. Lah yang nekat bagaimana? Bunuh diri. Wong genah ngerti terjangannya. Ini perboden. Lah kalau kita nekat, ya bunuh diri. Begitu. Lanjutnya, memakan makanan yang tidak boleh, memakan makanan tidak boleh asal makan. Pokoknya koyok karung sing neng pasar kayak 2000-an kayak blang-blung gitu ya. Ini wes suguh iki plung, suguh kae plung ya. Ini beli kae plung, beli ini plung, ini. Tetapi harus mempertimbangkan kepastian halal dan baiknya. Kalau halal saya yakin penjara sudah pirsa Pak. Yakin penjara sudah pirsa. Iki loh, sing halal ki sing haram itu pirsa. Tapi yang baik itu belum tentu.
Belum tentu. Misalnya nasi wis ning nggone rice cooker, ya, sudah 2 hari sudah menguning. Ini tanda-tanda bahwa nasi itu terkontaminasi walaupun masih hangat. Walaupun masih hangat. Terkadang kita eman-eman. Kalau pedagang masih dijual, toh ditutupi sayur. Begitu. Kalau ibu-ibu rumah tangga, ya mungkin masih dicampur dengan nasi-nasi yang baru begitu. Ini banyak sekali. Rasa eman itu. Rasa eman itu karena apa? Ilmu pengetahuan kita tidak sampai. Ilmu kita tidak sampai terhadap makanan itu. Sayur seduduhe mamane 2 liter dadi 300 cc. Yuk karena habis di nget terus itu. Panasi lagi. Sehingga tidak tahu bahwa kadar busuknya sayuran itu berapa lama di tempat yang panas dan di tempat yang dingin gitu. Ini Pak, saya ulang, memakan makanan itu tidak boleh asal atau sembarang, tetapi harus mempertimbangkan kepastian halal dan baiknya. Itulah pelajaran bagi kita. Sampaikan pada istri kita atau anak-anak kita, lebih baik mencegah daripada bahaya mengancam pada diri kita dan keluarga. Itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Insyaallah besok masih kita lanjutkan pada Quran surat An-Nahl dari sebuah penafsiran. Karena ini panjang Pak, kalau kita terangkan sekarang ini panjang, bahwa saya singgung sebentar. Ar-Razi menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa makanan yang tidak halal dan tidak baik adalah binatang-binatang yang di dalamnya mengandung kotoran. Ada 10 binatang yang bersifat kobit, atau di dalam beberapa mengatakan kobait, yang memakan kotorannya sendiri. Ada 10 binatang. Satu diantaranya adalah kelinci. Ingat itu Pak. Satu diantaranya adalah kelinci. Tapi besok akan saya terangkan. Terus umat manusia dilarang untuk mengkonsumsi makanan tersebut karena hanya akan mendatangkan petaka bagi pemakannya yang konsumsi. Dan ini Pak, yang terakhir ini, dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas, Ar-Razi pun menegaskan bahwa makanan yang dimaksud pada ayat tersebut ialah binatang ghanimah, binatang hasil rampasan perang. Karena apa? Banyak mereka tidak tahu bahwa 1/5 dari harta rampasan perang itu milik Allah dan fakir. Ini jadi tidak tahu. Maka ketika semuanya dimakan atau dikonsumsi, jatah Allah tidak ada di situ dan fakir tidak ada, maka di situ diharamkan. Tapi lebih jelasnya nanti akan kita bahas yang binatang yang mengandung atau memakan kotorannya itu ada 10 Pak. 2 pertemuan insya Allah baru selesai. Dan yang ghanimah ini 2 pertemuan juga selesai insya Allah. Kalau kita bahas sekarang tidak cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak. Semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Ada penambahan saya terima kasih. Ya. Ada beberapa yang saya sampaikan selaku pribadi maupun sekretaris masjid. Ini ada keluarga kita yang sakit.
Salah satu di antaranya adalah Bapak Yasir Kasidi yang dalam tanda kutip ya itu katanya flu tulang dan gula. Ini badannya sudah agak kurus kemarin hari Jumat. Semoga ini sudah membaik. Kata istrinya susut 3 kilo. Timbangan yang sebenarnya itu kan istri, Pak. Kalau timbangan yang lain itu masih bisa ngapusi. Kalau istri itu timbangan yang tepat. Bobotmu rodok sudo mas, kata gitu ya. Istri yang tahu, karena kentepan katanya begitu. Terus yang kedua adalah ayahanda siapa itu? Isman yang kemarin kecelakaan di daerah Embarkasi. Ini. Yang ketiga adalah Kiai Haji Bejo Hadi Suseno. Yang maghrib ini biasa duduk di sini, sekarang tidak ada. Dan kita semua, insya Allah kita doakan bersama-sama Bapak. Semoga ketiga saudara kita lebih cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan tidak dikembalikannya lagi penyakitnya tersebut. Dan kita semua yang saat ini menderita sakit, ketidaknyamanan pada fisik maupun psikis, semoga Allah segera longgarkan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi Kiai Haji Bejo Hadi Suseno, Bapak Isman, Bapak Yasir Kasidi, antas safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'ala yugadiru saqoma. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi Bapak Haji Bejo Hadi Suseno, Bapak Yasir Kasidi, Bapak Isman, antas safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'ala yugadiru saqoma. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi Kiai Haji Bejo Hadi Suseno, Bapak Yasir Kasidi, Bapak Isman, antas safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'ala yugadiru saqoma. As'allahal azim Rabbal arsil alim ayasfiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.